Saudara tidak boleh hanya sekedar terlihat rohani, tapi memang harus bagus-bagus. Ada satu guru di sekolah Kristen, satu guru baru, dia masuk sekolah begini, di ruang perlengkapan kalau mau buka ini lemari, ternyata kombinasi nomornya suka setahu dia tadi mah dia lupa. Ya dia pulang datang, dia kasih tahu pendeta yang kalau itu sekolah, Pak Pendeta, saya sudah lupa ini nomor kombinasi lemari, dia tidak bisa buka ini. Oh, lebah, mari kedua pi. Sampai sana Pak Pendeta tekan 2 kali, sudah 2 nomor, terus Pak Pendeta agak ragu sedikit. Terus Pak Pendeta angkat muka ke atas sambil mengucapkan 1-2 kalimat. Terus dia tenda saya begini, terbuka. Ini guru baru pun kagum. Woi Bapak, saya kagum sekali dengan Bapak. Bapak ini ketika tidak ada masalah, Bapak tinggal menengadah ke atas langsung. Pak Pendeta belum jam begitu juga. Ini nomor dia ada tulis di situ. Jadi saya angkat muka tuh saya lihat. Kadang-kadang kita menipu orang dan kita pun tampilan yang sepertinya rohani sebenarnya. Padahal jam begitu sentuhan. Dia sedih sekali karena suaminya meninggal. Sedikit tapi tolong tahu siapa yang sentuh Jangan sampai pegangin kata sentuh, semua orang disentuh habis begini, jangan. Sentuhan itu penting juga. Ibu-ibu menyentuh yang nona-nona, yang papa menyentuh yang papa. Tapi jangan ditafsirkan lebih jauh dari itu Itu yang normal, jangan belok. Lurus. Pelukan. Kadang-kadang orang kalau sangat sedih dengan sesuatu, kita pergi dan merangkul dia tuh seperti ada sesuatu yang bisa dia kasih. Tapi pertanyaan adalah, apakah berani memeluk orang yang dia tidak bersih dan sedikit kotor? Siapa berani kasih dia pun tangan bagi satu orang yang tidak tahu mandi, agak kaskaduk lah sedikit? Butuh sebuah ketulusan. Butuh. Ini adalah hal-hal kecil sebenarnya, tapi berarti. Hal yang kecil saja. Saudara bisa sama-sama dengan hamba-hamba Tuhan pergi ke rumah sakit, cek sakit apa, saudari kapan? Angkat tangan. Tanya begitu baik. Hati gembira obat. Kalau bawa muka asam itu bawa racun. Hati gembira. Suami punya tugas adalah setia. Bila perlu tiap hari menyanyi setia-setialah. Setia sampai mati, setia. Tahu arti kata setia? Apa itu? Bukan di setiap tikungan ada setia. Setia sampai mati. Yang berikut, saya cepat-cepat karena ini ada 2 halaman. Berikut, suami punya tugas adalah berlaku adil. Berlaku adil. Seimbang. Beli rokok 1 bungkus, jangan isap sendiri. Bilang, mama ini penyakit ya, kita 2 bagi 2. Lu setengah, saya setengah. Adil. Kita bagi 2 secara baik. Sama sekitar hari Pak bilang, kalau istri minta beli lipstik, beli. Mama ini yang harga 249.000 ini. Pakai, jangan sampai mama bilang, papa beli lipstik. Jangan, lu makan sirip pinang saya. Cukup. Jangan. Berlaku adil. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan bersekolah tinggi sedikit, orang tua omen dia kira dia betul. Dia tidak betul itu. Hormati orang tua sebagai senior dalam persekutuan jemaat. Mereka duluan, mereka senior. Mereka duluan. Sebagai bapak, hormati mereka sebagai saudara laki-laki.
Pembacaan tadi dengan serius menyatakan bahwa tegur mereka juga. Tagal mereka bapak, mereka senior, mereka saudara laki-laki, mereka tidak salah. Ada. Tapi menegur dengan rasa hormat itu menarik untuk memulihkan hubungan. Nanti sebentar kita belajar sedikit bagaimana menegur. Hormatilah perempuan-perempuan, para janda, hormati mereka. Janda yang benar-benar janda. Itu ada bilang, itu tidak ada anak, tidak ada dia sendiri. Kalau Tuhan kasih anak juga, jangan hormati yang janda bagus-bagus. Yang tidak bagus kita kurang hormat. Hormatilah. Yang perempuan tua, Alkitab mencatat, yang perempuan tua panggil mereka sebagai ibu. Maka tolong kok yang ibu-ibu tua dong juga bikin ke ibu-ibu. Yang bikin ke nona-nona lain. Bikin ke ibu-ibu. Yang perempuan yang usianya di bawah panggil mereka sebagai adik. Kita adik perempuan dong tuh baik. Bapak dan mama sakit dong langsung pi. Dong baik. Perlu dihormati itu. Tapi hormatilah juga para pemimpinmu di dalam jemaat. Di situ dicatat dengan baik para penatua, pemimpin jemaat, mereka perlu dihormati. Apalagi mereka yang mendedikasikan dirinya dengan baik untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk mendampingi saudara, mereka harus dihormati dengan baik. Maka pemulihan terjadi. Apa tugas suami setelah mereka ada di dalam pernikahan itu? Apa tugas suami? Supaya suami-suami dengar memang ini. Istri juga catat, kau pulang tempel di pintu kamar. Suami tak salah sedikit bilang, Pak tadi baca kau sonden. Ibu justru rencana di saya begitu. Satu, suami punya tugas itu mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istrinya. Mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istrinya. Harus. Dia punya soal adalah kalau suami tidak tahu agama. Dia tanya, bilang, itu hari saya agama apa itu yang jadi masalah. Dia mau ajar agama apa, akhirnya dia ajar semua agama. Jadi masalah. Suami bertanggung jawab mengajarkan agama dan aturan-aturan hukum. Terutama hukum-hukum agama kepada istrinya. Kedua, suami bertugas untuk menemukan kelebihan istri. Saya ingin pakai bahasa-bahasa positif. Suami berkewajiban untuk menemukan kelebihan seorang istri. Coba lihat dia baik-baik, renungkan berapa lama kita membangun hubungan, dia pun kelebihan apa. Jangan pusatkan perhatian pada kelebihan berat badan. Harus sedikit taruhlah perhatian pada kelebihan lain. Sepu istri ini apa kelebihannya, begitu Mak, lu lebih cerewet dari beta. Bukan itu juga. Periksa kelebihan. Karena kelebihan-kelebihan itu yang akan membuat kita terikat satu dengan yang lain. Karena akan sulit ditemukan di tempat lain, di orang lain, dan seterusnya. Pastikan dia punya kelebihan. Jangan hanya cari dia punya kekurangan. Bilang dia dasar orang udik, pedalaman, tidak tahu diri. Temukanlah dia punya kelebihan. Ketiga, suami bertugas untuk mengasihi istri. Mengasihi. Bukan memukul, mencela, atau menghina. Jadi suami pun tugas mengasihi. Sayang, kurang sambal kok. Mau tambah sama. Bukan pukul. Kita tidak pernah menikah dengan istri yang namanya Chris John. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita menikah dengan seorang istri, seorang perempuan yang butuh dikasihi, bukan butuh dipukul. Angkat tangan suami-suami yang biasa pukul istri. Tidak ada di sini Bagus.
Tuhan memberkati saudara-saudara. Atau ibu-ibu yang biasa kena pukul, angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul. Berikanlah salam. Berikanlah salam. Anda mungkin tidak memberi supermi dan tidak memberi uang, tapi tolong kasih salam. Kalau salam itu jangan pilih-pilih orang. Lihat siapa di situ, nah salam. Ini salam juga pilih-pilih orang. Masuk itu ada semua orang di situ, dia salam di sini, di situ. Yang di sini dia langgar. Bertanya, aduh tahu sendiri Tuhan, tidak lihat yang di sini, tidak bisa. Salam. Kalau salam, nah tolong kau lihat orang pemuka. Saya banyak bersalamat deh orang. Saya paling jengkel kalau dua hal. Pertama, kalau pegang tangan yang kita baru muka lihat di orang lain. Itu kayak karmana kok begitu. Sebenarnya kenapa? Dong pegang tangan ini. Iya. Kok ini? Jadi baliat baik salam. Yang kedua, kadang-kadang saya jengkel kalau sorong tangan saya dan penuh hati, sorong tangan apa ini, dong sorong saya potong saya di sini. Ada yang hai, jijik kok apa? Saya tangan bagus ini, sorong saya potong saya di sini ini. Orang tidak bawa berkat betul itu. Sorong penuh atau kalau tidak mau ya putar saja. Sorong sedikit setengah hati lain. Padahal tidak pakai emas, pakai batu akik juga. Berikan tentram dalam hidup ini. Lupakanlah dua hal. Pertama, lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain. Nanti bahagia, nanti tentram. Lupa buang kebaikan. Jadi kalau saudara pernah berbuat baik kepada orang lain, lupa sudah. Supaya bahagia. Sebab kalau tidak lupa, biasa kita hitung-hitung. Lupa. Yang kedua, lupalah kesalahan orang lain pada kita. Itu nanti tentram. Lupakanlah kesalahan orang lain pada kita. Lupa perbuatan baik kita kepada orang lain. Dan lupa kesalahan orang lain kepada kita. Nanti bahagia. Nanti tentram. Nanti sejahtera. Karena kadang-kadang kita tidak sejahtera karena orang lain. Manusia boton setolong sandia mason tahu diri. Kita yang tidak tentram. Tetapi tolong diingat dua hal, dia bilang. Tolong ingat baik-baik dua hal. Pertama, kebaikan orang kepada kita ingat. Orang boleh lupa kebaikannya kepada orang lain. Tetapi kita yang kepadanya orang buat kebaikan, jangan lupa itu orang pun kebaikan. Dua, yang harus diingat adalah utang kita kepada orang lain, tolong ingat. Itu tentram itu Jangan sampai juga kita lupa buang dia pu utang Apalagi kalau sengaja lupa. Jadi kalau ada utang di orang lain ingat, nanti tentram. Kalau sengaja lupa tidak tentram. Nanti itu orang lewat bilang, "Salam Pak," kita pikiran itu. Jangan sampai dia ada maksud itu. Membantu istri dalam segala urusan. Sama seperti Yesus Kristus yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Suami membantu istri dalam segala urusan. Waktu ada masak di belakang kita pi berdiri. Pak bikin apa? Berdiri sah. Tapi bantu dia. Pergi. Memelihara kerahasiaan diri dan istrinya. Suami punya tugas adalah memelihara kerahasiaan diri dan istrinya. Jangan cerita. Ini Pak Padon juga kadang-kadang gosip. Sekumpul 2-3 orang dia bilang, "Lu tahu kosong deh." Kalau dong mulai begitu tuh bahaya. Rahasia keluarga, apalagi hal-hal yang privasi tidak boleh
Dikasih tahu di semua orang. Kalau tidak kita pun istri lewat orang bilang. Saudara tidak boleh hanya sekedar terlihat rohani. Tapi memang harus bagus-bagus. Ada satu guru di sekolah Kristen satu. Guru baru. Dia masuk sekolah begini. Di ruang perlengkapan kalau mau buka ini lemari. Ternyata kombinasi nomornya suka tahu dia tadi mah dia lupa. Ya dia pulang datang, dia kasih tahu pendeta yang keluar itu sekolah. Pak pendeta, saya sudah lupa ini nomor kombinasi lemari, jadi tidak bisa buka ini. Oh, lebah, mari kedua pi. Sampai sana Pak pendeta tekan 2 kali, sudah 2 nomor, terus Pak pendeta agak ragu sedikit. Terus Pak pendeta angkat muka ke atas sambil mengucapkan 1-2 kalimat. Terus dia tenda saya begini, terbuka. Ini guru baru pun kagum. Woi Bapak, saya kagum sekali dengan Bapak. Bapak ini ketika tidak ada masalah, Bapak tinggal menengadah ke atas langsung. Pak pendeta bilang, lu jam begitu juga. Ini nomor dia ada tulis di situ. Jadi saya angkat muka tuh saya lihat. Kadang-kadang kita menipu orang dan kita pun tampilan yang sepertinya rohani sebenarnya. Padahal jam begitu Tugas suami adalah menjaga tubuh istri. Kemolekan, kecantikan, keindahan. Untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Artinya begini. Dia mau pakai pakaian apa juga datang menghadap kita. Mak, ganti. Ganti. Nanti kalau kita dua sendiri baru pakai itu. Ganti. Serbet dulu mau pakai di jalan. Ganti. Ada hal-hal yang hanya khusus istri dan suami. Dan suami punya tugas itu. Bahaya besar kalau suami melepaskan istrinya sesuka hati pakai pakaian. Tidak bisa. Ada satu waktu awal bulan Januari yang lalu. Ada satu sekolah, saya tidak usah sebut itu nama sekolah dia merayakan Natal. Ada seorang ibu telepon saya, Pak pendeta, bisa kok pimpin acara Natal kami pun sekolah. Ibu itu tanggal berapa, jam berapa? Dia sebut tanggal, tapi saya ingat waktu persis itu, jam 8 pagi. Saya bilang, ibu, tidak bisa. Karena apa? Karena jam yang sama, hari yang sama itu saya pimpin satu Natal di SMP Angkasa di Penfui. Ibu yang Pak pendeta, tahun lalu Bapak yang khotbah, jadi kami sepakatin tahun Bapak khotbah. Saya bilang, ibu tunggu sedikit kalau saya coba telepon itu orang dong. Tapi tidak mungkin saya batal toh, hanya karena ibu terus saya batal ini. Ke geng-geng. Jadi sudah, saya telepon, Pak Guru, ini baru ada yang kasih tahu saya untuk pimpin tanggal 8, itu jam 8 pagi. Bapak dong bisa geser sedikit, jam 10 pagi kok. Oh Bapak tidak apa-apa Bapak. Boleh, nanti anak-anak menunggu, tidak apa-apa. Oke baik, saya telepon, Ibu, bisa. Tapi ingat Ibu jam 8 pagi. Oh iya Pak, aman Pak, tepat waktu. Liturgi ke mana Ibu? Pokoknya pasah, hanya kami guru-guru menyanyi, situ sudah. Jadi, saya bayangkan ini pendek-pendek, sama. Kami masih komunikasi sampai H-2. Ibu bilang, Pak pendeta saya antar ini surat kok. Jangan Ibu, cari saya susah. Jadi Ibu foto ke WA saya. Jangan, kami mau antar. Jangan Ibu, cari saya susah. Saya ini kayak apa kok, hilang-hilang. Cari saya susah. Ibu foto saja WA. Ternyata Ibu tidak foto juga, saya tidak apa-apa. Pas hari 7.15 saya keluar dari rumah menuju ke itu tempat. Sampai di sana saudara tidak ada orang. Saya mulai rasa ke karmana kok. Saudara bisa rasa saya pun rasa itu. Beberapa menit kemudian datang satu bapak, dia tanya, Pak, minta maaf, Pak cari siapa? Kemojengkel lah. Terus saya bilang begini, Bapak, ini sekolah ini ada Natal kok, karena saya mau datang pimpin di sini. Oh Pak betul, kita Natal Pak. Tapi ini acara Natal tuh di Gereja Anugerah Eltari, bukan di sini. Bayangkan kami dua omong jam tidak kasih tahu tempat. Dia kira saya ini penuh karunia, jadi bisa tahu itu tempat di mana.
Saya cepat-cepat balik oto lari ke gereja Anugerah. Sampai di sana 8:10. Sampai di gereja itu masih juga saya sendiri. Mungkin saya bersama-sama dengan Yesus saja. Dalam kesendirian itu tiba-tiba datang Pak Kepala Sekolah. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Kami kenal. Kami dua bercerita. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta datang tempo-tempo? Ke mana Koang? Terus saya bilang, Bapak, ibu yang hubungi saya itu kami sepakat tata sampai terakhir sepakat jam 8 pagi Pak. Aduh Pak Pendeta, itu ibu tidak kasih tahu Pak kok. Saya kasih tahu apa? Kami pun kesepakatan itu anak-anak datang jam 8 dan Pak Pendeta serta undangan lain jam 9. Hebat toh. Kurang 5 menit jam 9 atau kurang 10 menit jam 9 itu ibu datang. Kan dia dari belakang saya tidak tahu. Saya duduk lihat. Begitu tuh tidak mungkin baca Alkitab. Ya saya duduk lihat HP begini, tiba-tiba ini ibu sampai. Pas sampai dia bilang begini, pasti Bapak Maraveta. Bisa rasa kok saudara? Bisa rasa itu tak ceke kok? Mengerikan saudara itu. Ini mau pelayanan ini. Ini mau pelayanan. Karena tadi acaranya saya pikir di sekolah, saya pergi pakai batik saja cukup. Tapi sekarang panitia di gereja atur harus pakai mimbar utama. Saya tidak mungkin naik mimbar utama pakai batik. Pulang ame toga itu persoalan besar. Ibu pendeta, yang pendeta di situ ibu, nama pakai dia punya. Ya tidak mungkin ibu Masalah sudah. Saya pusing ingat saya, oh puji Tuhan. Ternyata waktu pimpin hari Minggu saya tidak turunin toga dari mobil. Oh baik, saya ambil. Kesempatan ini saya masuk di ruang pendeta, saya berdoa. Tuhan, tolong kuasai pikiran dan perasaan saya. Kan ini mau pelayanan. Jangan sampai itu ibu tuh bikin saya. Kan itu saya berdoa, Tuhan tolong kuasai ini pikiran dan perasaan. Saya berharap saudara menangkap sesuatu di sini. Amin kok. Yang berikut, dalam tanggung jawab memberi diri bukan menunjuk orang. Memberi diri bukan menunjuk orang. Seringkali kita sulit memberi diri. Kita terlampau menunjuk orang dan lupa memberi diri. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Satu saat kami bikin pasang keramik di altar. Kami janji hari Kamis datang. Waktu datang begitu yang tukang dong tidak datang. Yang datang itu yang hanya buruh dong. Tapi kan dong sudah datang, saya bilang pasang. Dia punya miring ngeri. Miring ngeri. Hari Minggu itu hari Kamis kami pasang, hari Minggu pas gereja yang tukang semua datang marah. Mereka menghadap saya, Pak, kenapa kok kasih tinggal itu orang dong pasang? Miring-miring lagi, model begitu lagi, lihat tidak bagus. Saya diam-diam saja. Dia ngomong terus saya tanya, kamu di mana yang hari Kamis? Yang ngomong hebat-hebat hari Kamis di mana? Di balik yang miring-miring ini, segala cinta kasih, segala yang paling lebih dari mereka itu yang mereka kasih. Yang lu di mana hari Minggu, hari Kamis? Biar kok dia miring di situ. Sampai ini hari masih miring terus. Sampai ini dengan KDRT. 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Istri pukul suami, suami pukul istri, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Jadi itu hari dong bilang, belum kenal maka tak sayang. Saya bilang apa? Jadi kenal pasti sayang. Belum tentu. Belum tentu. Karena suami yang pukul istri itu dia kenal dia pun istri, bukan dia tidak kenal.
Bukan mencela. Bukan mencela. Andi tadi sesu bilang, jangan kawin orang rote. Bukan mencela. Gitu Saya sudah bilang kawin sesama Timor, lu tidak mau. Jadi bukan mencela. Bukan menghina. Andia kamu dari keluarga miskin, untung lu kawin ame betan, lu hidup agak sedikit baik. Dia bukan menghina Seperti apapun kita pun posisi, jangan menghina. Karena dia saling melayanilah seorang dengan yang lain. Kalau kita bersaudara di rumah, saling melayanilah seorang dengan yang lain. Yang lain juga hanya tadasa. Saling itu berarti satu kasih satu. Tidak boleh dibandingkan. Karena berkat itu beda-beda. Tapi salinglah seorang dengan yang lain. Lalu bagaimana sekarang mengelola saling melayani? Saudara harus pulang dan lakukan sekarang. Yang paling penting dari saling melayani itu adalah kehadiran. Yang paling pertama adalah kehadiran. Kalau saudara butuh melayani seseorang, kehadiran dirimu lebih penting. Hadir. Hadir. Pak, kalau dia di Jakarta, saya di Kupang, saya hadir. Hoang. Janji ketemu di mana kok begitu. Tapi saya ingin bilang kepada kita dalam persekutuan dengan jemaat, dalam rumah tanggamu, kehadiran penting. Hadir tubuh fisik ini penting. Jangan bapak sakit setengah mati situ telepon bilang, Neo tahu sendiri toh. Kita ada sibuk begini, jadi kami dukung sah. Dukung kepala apa? Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap satu keluarga. Yang bertanggung jawab. Biasanya dia seorang bapak. Karena itu bapak-bapak sebagai kepala keluarga punya tugas adalah memimpin rumah tangga. Dia yang pimpin. Nanti sebentar mau saya kasih tahu, karena itu dia yang pimpin, maka istri tolong Tapi pertama dia harus sadar bahwa dia yang memimpin. Rumah tangga ini baik atau tidak tergantung dia. Ikan biasa busuk dari mana? Ikan busuk dari mana? Kepala. Tapi kalau kepala taruh di freezer, di ekor yang di luar, rusak di ekor juga. Tapi kepala bertanggung jawab memimpin rumah tangga. Yang kedua, kepala bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarga. Pulang tanya, Mama, laki kecil yang nomor berapa tuh di mana? Cek. Jangan sampai bapak bilang, oh itu mam tua juga tidak urus itu Cek. Yang laki-laki itu dia tidur, makan, mandi, kok tidak? Cek. Dia yang siapa, bikin apa, di mana? Cek. Karena itu tanggung jawab. Dan yang berikut, tugas kepala keluarga adalah demokratis, menjalankan pemerintahan secara demokratis. Panggil dong, omong baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, mari kita ambil keputusan tentang ini. Bapak rencana jual rumah dan jual kamu semua. Kira-kira kamu punya pikiran bagaimana? Jadi kita tukar pikiran. Demokratis, jangan bikin apa-apa tidak kasih tahu istri. Istri hanya patung sah. Dia kasih tahu, kita berdiskusi, kasih tahu, omong. Dia ada di mana-mana juga omong. Mak, segera pulang. Ada masalah penting. Pulang. Masalah apa Bapak? Pokoknya lu pulang. Terus dia sampai tanya, Bapak apa yang perlu kita selesaikan? Kasih tahu, Mak, saya lagi pikir, apain malam kita makan super mie atau apa? Yang penting jangan ketagal Bapak mau apa, semua harus itu, tidak boleh. Kepala keluarga demokrasi. Ibu bawa anak-anak mau antar Jonathan ke Air Nona. Terus Dona dan Gian sudahlah siap di Air Nona saja. Baru pulang datang masuk sekolah.
Ini anak dong bermain, berlari, segala macam. Yesus 6:30 lebih baru sih. Paksa-paksa dong, siap habis. Kami rasa pasti terlambat. Terus, oke, mau jalan, berdoa. Dona pun doa tuh menari. Tuhan, sekarang kakak Dona dan adik Gian mau ke sekolah. Tuhan tolong supaya kami bisa sekolah dengan baik. Terus dia koma sedikit, dia lanjut. Tuhan tolong supaya saya jangan terlambat. So habis saya bilang, apa? Jangan terlambat. Kamu yang bermain-bermain mau berdoa supaya tagal engkau orang lain tunggu. Doa macam apa itu? Itu doa terlalu egois. Kita yang bermain-bermain supaya datang terlambat, tapi kita berdoa, Tuhan, biar kau guru dong bercerita kau sengaja lupa pukul bel. Bayangkan itu terlalu sekali itu anak pun doa. Saya hampir tanya, siapa yang ajar? Saya takut kalau dijawab, Bapak tuh. Itu saya takut. Suami punya tugas adalah menafkahi dengan tulus. Memberi makan. Memberi perhatian. Berikan dengan tulus. Jangan sampai pula bilang, ini yang lu pesan nih, ambil ke lu puas. Ambil. Sebentar beli lu muka asam lah. Tidak begitu tulus. Tulus dikasih bikin kejutan. Suruh mama keluar terus taruh babah di dalam kamar bersengaja bikin kau tidak tahu. Mama masuk lihat apa? Pakaian kotor semua. Menafkahi dengan tulus. Jadi suami-suami tolong nafkahi istri. Jangan hanya bilang, ini lu ini jadi bebangsa dalam keluarga. Tidak bisa nafkahi. Jadilah pemberi. Jadilah seorang yang memberi. Pak, saya kan orang miskin, tidak punya apa-apa. Ya, tapi berikanlah senyuman. Masa kau miskin sampai tidak ada senyum? Miskin apa itu? Muka sebegitu tidak tahu senyum. Senyum. Ketemu orang sakit, ketemu orang susah, ketemu mama, ketemu anak, mulai dengan senyum. Lihat kita pun senyum, dia bahagia. Atau mungkin dia marah, setengah mati dia langsung berhenti marah. Bilang sebenarnya bet mau marah, tapi lihat lu pun senyum. Beta gugur memang. Senyum. Tidak usah muka asam. Muka asam itu menambah penyakit. Penyakit muka asam dia pun nama. Orang di sini yang sudah tidak suka kok. Jangan angguk kepala. Nanti habis ini berdoa sedikit buat dia toh. Kan tugas kita begitu. Misalnya kalau saudara tidak suka ada satu orang di muka sini pakai baju hitam. Ya kalau saudara ambil waktu sedikit berdoa ke dia toh. Kan tugas kita begitu. Jadi jangan sekedar kita merasa sudahlah engkau Kristen, saya tidak. Saya baca satu buku kecil, dia tulis ini kisah, dia bilang satu saat masuk gereja, pendeta berkhotbah, semua ada baik-baik, tapi ada satu dia tidur. Dia tidur sono-sono begitu, terus pendeta tanya begini, yang mau masuk surga silakan berdiri. Semua berdiri, kecuali yang tidur. Oke, silakan duduk. Pendeta bilang, yang mau masuk neraka silakan berdiri. Rupa-rupanya tadi kan semua lihat dia ada yang korek. Wih, dia tabak. Yang mau masuk neraka silakan berdiri. Dia berdiri. Sadar bahwa dia sendiri berdiri di situ. Pendeta tanya, kenapa engkau sendiri berdiri? Mau masuk neraka? Dia bilang, Bapak, saya berdiri ini kan saya perasaan kalau Bapak berdiri sendiri di situ. Lembut terhadap istri, lembut, tidak kasar, tidak keras. Beda dengan pukul ini. Jangan panggil istri, woi. Istri makin tua bisa jantungan.
tanpa sadar saudara membunuh dia. Panggil dengan lembut, Ma. Terus mak kurang dengar, Ma. Lebih, tapi mulai dengan lembut. Kelembutan itu penting. Itu buah-buah roh yang diajarkan. Kelemah, lembutan. Tapi kami suami-suami di bagian timur Indonesia ini tidak sampai kelemah lembutan. Kami hanya sampai di lemah saja. Ketika lemah baru kami tahu kelembutan. Artinya ketika sudah sakit dan sudah tidak bisa, baru dia bisa panggil, bilang, Ma, tolong. Kalau dia ada kuat-kuat itu dia kasar sekali. Siapa pula laki yang begitu biasa? Bertobat sudah ini hari lagi sedikit. Tentukan materi, masih